Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di tutorial ERP menggunakan software 14 pada Windows. Pada kesempatan kali ini saya akan menjalankan simulasi order to cash, yang dimana kalau dari segi alur itu order to cash dimulai ketika kita sebagai vendor menerima request for quotation dari customer yang ingin membeli produk kita. Kemudian kita sebagai vendor akan mengirimkan balik quotation tersebut sebagai bahan pertimbangan kepada customer apakah mereka akan membeli produk dari kita atau tidak. Kemudian ketika sudah ada kesepakatan antara customer dan vendor, maka kita sebagai vendor akan membuat sales order, dan setelah sales order berhasil akan dilanjutkan dengan proses delivery produk tersebut. Dan setelah produk sampai, maka kita akan membuatkan invoice pada customer agar customer melanjutkan ke proses payment atau pembayaran. Langsung saja, namun sebelum melakukan simulasi, pada tutorial kali ini kita akan membutuhkan beberapa user dengan roles yang berbeda, yang kalau pada tutorial payment procure to pay sebelumnya kita membuat 3 user, yaitu accounting, warehouse, dan juga purchase. Kali ini saya akan menambahkan user baru, yaitu Sal, yang dimana dia berkapasitas sebagai administrator dari sales. Lalu langsung saja kita masuk ke simulasi order to cash. Jadi yang pertama-tama kita akan login sebagai sales terlebih dahulu. Kemudian kita menuju pada modul sales untuk membuat quotation. Kemudian kita isi tiap-tiap field yang dibutuhkan berdasarkan skenario yang kita inginkan. Nah, kali ini saya ingin membuat skenario-nya itu adalah ada sebuah perusahaan bernama let's say perusahaan berdikari ingin membeli beberapa produk snack dari perusahaan kita. Lebih tepatnya 2 jenis snack, dengan masing-masing jenis snack itu memiliki kuantitas sebanyak 5. Langsung saja kita add produk. Misal snack yang pertama adalah Tango dengan kuantitas sebanyak 5. Dan produk yang kedua adalah Apollo juga dengan kuantitas sebanyak 5. Jika sudah, langsung saja kita klik tombol save di sini. Lalu selanjutnya kita ingin mengirimkan quotation ini kepada customer kita, yaitu berdikari, melalui email. Yang terlihat juga bahwa quotation kita sudah terlampir. Jadi tujuannya adalah untuk berdikari. Langsung saja kita send. Setelah mengirimkan email kepada customer, kita akan menunggu konfirmasi dari customer. Dan setelah ada kesepakatan, customer sudah konfirmasi, baru kita mengklik button confirm di sini. Yap, setelah quotation confirm, tahap selanjutnya adalah kita akan mengirimkan produk kita kepada customer, yaitu menggunakan role warehouse. Jadi kita akan login menggunakan user baru, itu sebagai where @company.com. Setelah login, kita akan menuju menu inventory, lalu kita klik menu delivery orders, lalu kita cari quotation yang baru saja kita confirm tadi menggunakan role sales, ya ini dengan customer berdikari. Kita klik saja. Yap, benar, produknya juga benar, 2 produk snack yang akan kita kirimkan kepada customer. Untuk memvalidasinya, kita dapat mengedit jumlah barang yang sudah atau jumlah produk yang sudah kita kirimkan di sini. Asumsinya kita sudah mengirimkan semua produk, jadi langsung kita set 5 di sini. Confirm. Untuk produk yang selanjutnya juga sama.
Jika sudah, baru kita klik save, kemudian validate. Confirm. Jika status berubah menjadi done, itu berarti kita sudah berhasil memvalidasi delivery orders kita. Kemudian kita akan kembali login sebagai sales, yaitu kemudian kita menuju quotation yang tadi ada di modul sales. Kemudian bisa dilihat di sini bahwa quantity sudah terupdate berdasarkan yang kita validasi tadi. Warnanya juga berubah menjadi hijau dan kita sudah bisa membuat invoice untuk dikirimkan kepada customer. Jadi kita coba membuat invoice di sini. Ya, namun kita mengalami error yang sama seperti kasus sebelumnya pada tutorial procure to pay, yaitu jurnalnya tidak bisa ditemukan untuk tipe sale karena sebelumnya pada Unlink Choa kita sudah menghapus jurnal sales. Untuk menghandle hal tersebut kita harus membuat jurnal baru. Jadi kita akan login sebagai accounting. Kita menuju modul accounting dan menuju jurnal. Kita akan membuat jurnal baru. Kemudian kita isi type dari jurnalnya adalah sales. Jurnal name-nya adalah customer invoices new. Lalu income account-nya itu karena kita menjual snack, jadi penjualan makanan saja. Dan short code-nya itu PIN aja. Kita sudah save. Kita kembali pada role sales. Kembali pada role sales. Kemudian kita klik quotation yang tadi. Ya, lalu kita akan coba lagi membuat invoice di sini, apakah sudah bisa atau belum. Invoice berhasil dibuat. Selanjutnya, karena invoice sudah berhasil dibuat, kita akan masuk sebagai accounting untuk confirm invoice tersebut. Kita menuju pada modul accounting, lalu invoices. Kita cari invoice yang baru saja kita buat tadi, yang berdikari. Customer berdikari. Lalu setelah kita lihat, kita langsung confirm saja. Setelah kita confirm, kita bisa terlebih dahulu mencetaknya sign and print. Namun di sini langsung saja kita register payment. Langsung masuk ke tahap pembayaran. Jurnalnya Bank Muamalat, lalu kita create payment. Karena invoice sudah berhasil dibayar, hal tersebut berarti proses order to cash kita berhasil dilakukan. Mungkin sekian tutorial yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.